Hai, selamat datang di video penjelasan tentang latar akuntansi biaya. Nah, hai, selamat datang di video saya. Nama saya Muhammad Asradika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dan memaparkan mengenai pengantar akuntansi biaya. Nah, tentu pasti teman-teman sekalian pasti sudah pernah mendengar atau paling tidaknya mendengar kata biaya, pasti setiap harinya pasti kalian dengar. Nah, sini akan banyak teman-teman mengetahui apa itu akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya itu merupakan sebuah bidang yang menjurus kepada untuk kebutuhan informasi internal. Nah, maksudnya di sini di mana bidang ini membahas dengan proses-proses produksi atau biaya-biaya yang diperlukan untuk produksi suatu produk atau jasa dalam sebuah perusahaan. Nah, informasi-informasi ini penting untuk menghasilkan profitabilitas yang cukup tinggi. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan apalagi itu fungsi akuntansi biaya. Di sini sudah jelas dalam poin-poin yang saya sudah buat. Ini ada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Ada 3. Biasa dapat lihat sendiri. Yang pertama perencanaan. Nah, di sini perencanaannya di sini, maksudnya di sini adalah target biaya, harga jual, strategi pemasaran. Nah, di sini perencanaannya ini meliputi dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Kita ada terkait biaya dan strategi pemasaran. Nah, di sini ada sebuah pulpen. Ini saya ambil contoh saja sebuah produk. Saya tidak sebutkan mereknya apa, tapi di sini jelas pulpen. Oke, jelas. Nah, di sini ketika kita membuat suatu produk atau barang atau jasa, pasti kita menentukan produk apa yang kita mau buat, jasa apa yang akan kita jualkan atau pasarkan kepada konsumen. Nah, di sini saya berikan contoh, di sini ada pulpen. Tentunya perusahaan atau unit suatu jasa pasti membuat rencana. Nah, rencana ini misalnya membuat pulpen. Nah, di fase perencanaan ini kita akan menentukan berapa biaya yang dikeluarkan dari pembelian bahan baku, untuk misalnya kita memakai alat untuk membuat pulpen ini, mungkin ada alat-alat suatu mesin. Tentunya biaya akan dikeluarkan lagi berapa biaya tersebut. Nah, yang selanjutnya ada biaya untuk menyewa. Sewanya ada beberapa macam. Tentunya untuk menyewa karyawan, gaji karyawan, baik karyawan tetap ataupun karyawan lepas. Nah, ada juga biaya yang dikeluarkan dari produksi barang itu, ada biaya sewa. Nah, biaya sewa ini seperti biaya misalnya untuk membuat produk ini pulpen, tentunya kita membutuhkan lokasi tempat untuk memproduksi barang atau biasa kita sebut dengan pabrik. Nah, tentunya ketika sebuah perusahaan tidak mempunyai tempat pabrik, bagaimana caranya kita untuk produksi? Tentunya kita butuh tempat untuk membangun pabrik untuk memproduksi. Nah, tentu di sini fase perencanaan sangat penting. Kita akan mengukur atau setidaknya kita memperkirakan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Nah, kalau di bidang jasa sendiri tentunya beda. Biasanya jasa itu akan menawarkan sebuah jasa ya, atau keahlian atau pelayanan. Nah, misalnya cleaning service, tentunya ini pelayanan-pelayanan untuk membersihkan atau ya untuk pembersihan, misalnya hotel dalam hotel tersebut juga cleaning service untuk merawat atau membersihkan tersebut. Nah, di situ pasti biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang pertama ada biaya alat. Pasti alat, kalau dalam jasa pasti dibutuhkan alat untuk mendukung kegiatan jasa tersebut. Oke, kita kesampingkan saja itu. Nanti teman-teman cari sendiri atau pemirsa cari sendiri penjelasan. Di sini waktu saya
tergolong cukup singkat. Nah, selanjutnya di sini ada observasi biaya yang kedua, ada pengendalian atau biaya investasi penyimpanan. Nah, di sini ketika kita membuat suatu produk, intinya dalam produksinya itu ketika kita sudah merencanakan sesuatu, pastinya kita perlu pengawasan. Kenapa perlu pengawasan? Tentunya untuk memantau kegiatan produksi barang atau jasa, untuk apakah sudah sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, kita sebagai bisnis atau orang yang melakukan bisnis usaha tentunya tidak akan ingin rugi. Tentunya untuk meminimalkan hal itu kita butuh pengendalian atau pengawasan. Jadi dalam proses produksinya itu kita butuh mengeluarkan biaya untuk mengawasi. Ya, biasanya dalam proses itu ada untuk mengawasi karyawan dalam proses produksinya. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi. Nah, evaluasi sendiri biaya yang dikeluarkan untuk atau misalnya biaya yang dimana untuk berfungsi sebagai evaluasi sebuah produk. Nah, sini saya berikan contoh, misalnya dalam produksi pulpen ini tentunya memakan biaya seperti biaya baku, biaya produksi, biaya mesinnya. Nah, di sini evaluasi sini sangat penting, di mana untuk kita mengidentifikasi apakah ada setidaknya untuk cara untuk meminimalkan atau mengefisienkan biaya produksi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada klasifikasi jenis biaya. Nah, dalam jenis biaya ini ada beberapa, ada 3 di sini. Nah, adalah contoh biaya. Nah, yang pertama ada berdasarkan fungsi. Nah, ini biaya berdasarkan fungsi itu ada biaya produksi, pemasaran, dan administrasi. Nah, dalam biaya produksi itu saja ada bahan baku, tenaga kerja, ada biaya. Nah, kalau sini sudah masuk biaya produksi, berarti biaya yang ada dalam produksi tersebut sudah termasuk dalam biaya yang dikeluarkan untuk membeli sebuah alat atau mesin digunakan untuk produksi. Itu juga sudah termasuk dalam berdasarkan fungsi produksi. Nah, di sini ada selanjutnya pemasaran, di mana biaya ini dikeluarkan untuk membuat sebuah iklan atau promosi. Bisa dari kita pasarkan misalnya di TV-TV, tapi zaman sekarang itu kurang efisien. Bisa kita memasarkannya lewat platform media sosial lainnya, misalnya TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini administrasi atau gaji atau sewa kantor, di mana biaya yang dikeluarkan untuk menggaji karyawan. Nah, tentunya dalam memproduksi barang dan jasa kita membutuhkan tenaga kerja tidak gratis, tentunya dibayar sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada biaya berdasarkan perilaku. Artinya seperti apa? Nah, di sini biayanya itu berdasarkan nah di sini biaya berdasarkan perilaku. Nah, biaya ini bisa kita analogikan seperti untuk memproduksi suatu barang atau jasa, memproduksi produk. Nah, tentunya dibutuhkan biaya. Jadi biaya ini sesuai dengan permintaan konsumen. Jadi semakin tinggi permintaan konsumen, semakin tinggi pula biaya produktivitasnya. Tepung sebagai variabel langsung, sewa oven sebagai tidak langsung juga, dan listrik atau semi variabel tidak langsung. Nah, tentunya di sini biaya yang dikeluarkan secara langsung.
Berarti kan dalam pembuatan roti tentunya kita membutuhkan bahan baku seperti tepung. Nah itu biaya termasuk dalam biaya akun. Kalau dalam proses produksinya seperti menyewa, nah itu termasuk dalam biaya tidak langsung. Oke, selanjutnya kita next di sistem akuntansi biaya. Sini ada dua teman-teman, biasa. Sini ada dua. Yang pertama sistem tradisional dan yang kedua, pertama tadi sistem tradisional dan yang kedua activity based costing. Maksudnya di sini klasifikasi biaya berdasarkan fungsi ukuran beragam. Maksudnya di sini sistem tradisional atau sistem akuntansi biaya berdasarkan sistem tradisional ini, nah biayanya itu berdasarkan volume produksinya dan volume penjualannya. Jadi biayanya akumulasi biayanya itu semua biaya produksi. Selanjutnya ini ada sistem akuntansi biaya. Ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada sistem tradisional dan activity based costing. Nah, sistem tradisional itu penghitungan biayanya berdasarkan jam kerja atau suatu proses produksi suatu produk. Nah, kalau activity based costing itu lebih kompleks lagi. Jadi biayanya ini lebih teralokasikan berdasarkan aktivitas. Nah, jadi kalau dalam produksi suatu produk itu mestinya ada beberapa biaya-biaya yang diperlukan. Nah, termasuk dalam biaya produksi. Nah, dalam produksi suatu produk kami bisa bagi contoh pulpen. Nah, ini kan pasti membutuhkan bukan hanya sumber daya manusianya, tenaga kerjanya, tapi membutuhkan mesin produksinya, lebih cepat produksinya. Nah, tentunya dalam mesin tersebut memerlukan biaya perawatan atau teknik tertentu untuk memaksimalkan proses produksi. Nah, tentunya ini pengalokasian biaya itu lebih kompleks. Bagi itu semua dari proses produksinya, semuanya dihitung biaya apa saja. Bahkan biaya bahan bakunya sendiri begitu. Untuk menjadi satu produk ini, tentunya di sini terbagi beberapa komponen. Sini dihitung semua komponen bahan bakunya apa saja untuk satu produk ini. Nah, kalau sistem tradisional di sini semuanya disatukan produknya, proses produksinya, biayanya berapa. Nah, itu disatukan diakumulasikan dari berdasarkan hasil atau profit atau keuntungan dari komponennya. Kalau di sini semua biayanya itu semua berdasarkan aktivitas produksi. Oke, selanjutnya di sini ada pengambilan keputusan berbasis biaya. Nah, tentunya yang pertama ada penentuan harga jual, yang kedua ada pilihan metode produksi, dan yang ketiga keputusan berbasis biaya. Ini ada estimasi sumber daya. Nah, teman-teman, ini ada yang pertama harga jual, tetapkan harga kompetitif dan menguntungkan. Nah, tentunya dalam suatu proses atau produksi barang dan jasa kita memerlukan modal, dan ketika kita sudah menghasilkan produknya, tentunya kita akan memasarkan sesuai dengan harga yang dibutuhkan untuk membangun sebuah produk atau membuat sebuah produk. Nah, dan untuk memutuskan berapa harga yang dibutuhkan atau harga yang ditetapkan untuk memasarkan suatu produk itu dengan terlalu tinggi atau konsumen tidak menjangkau harga tersebut, tentunya harus sesuai dengan harga produksinya, sesuai dengan harga pemasarannya. Nah, dan paling tidak tidak rugi atau tempat produksinya tidak rugi, ya. Dan apakah harga yang kompetitif? Nah, tentunya dalam membuat suatu produk itu pasti ada pesaingnya.
di sini ada mereknya, ada kan. Tentunya banyak mereknya dan memiliki kelebihan-kelebihan dari masing-masing produk ini. Jadi sebagai seorang atau owner dari produk tersebut atau produk ini, tentunya kita harus meningkatkan atau setidaknya memiliki keunggulan-keunggulan dari produk lain. Tentunya untuk memiliki atau mengungguli sebuah pasar, semangat jual, tentunya persaingan ini. Dan selanjutnya ada pilihan metode produksi. Nah, maksudnya di sini ketika kita membuat produk, tentunya ada step by stepnya, caranya. Nah, tentunya dalam setiap produk itu berbeda. Tentunya untuk memaksimalkan potensi dari produk tersebut. Nah, oke, saya kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan dari akuntansi biaya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ribet dalam menjelaskan dari antara akuntansi biaya. Oke, saya akhiri, sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.